Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Windy Afriani Azhari dengan NIM C1C018128. Saya mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Adapun kerangka dasar PSAK yang pertama yaitu tujuan kerangka dasar sebagai acuan bagi penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, yang kedua penyusunan laporan keuangan, yang ketiga auditor, dan yang keempat laporan keuangan, meliputi investor, pemilik dana KAR, pemilik dana syirkah, temporer, pemilik dana titipan, pembayaran, dan penerima ZIS dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Adapun asas transaksi syariah. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua, keadilan atau adalah. Yang ketiga, kemuslahatan atau muslahah. Yang keempat, keseimbangan atau tawazun. Dan yang terakhir yaitu universalisme atau syumuliyah. Berikutnya yaitu karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, berdasarkan saling paham dan saling ridho. Yang kedua, harus halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga, uang sebagai alat tukar, bukan komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, kezaliman, maisir, gharar, haram, kolusi dengan suap menyuap atau rishiwah. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu uang. Yang keenam, berdasar perjanjian yang menguntungkan semua pihak. Yang terakhir yaitu tidak ada rekayasa permintaan atau najashi atau rekayasa penawaran atau ikhtikar. Berikutnya yaitu bentuk laporan keuangan. Yang pertama yaitu posisi keuangan entitas syariah dalam neraca. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Yang keempat, informasi lain. Dan yang terakhir, catatan dan skedul tambahan. Nah, berikutnya asumsi dasar terbagi menjadi dua, dasar akrual dan kelangsungan usaha. Sedangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan terbagi menjadi 4, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Nah, kendala informasi yang relevan dan andal terbagi menjadi dua pula. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Adapun unsur-unsur laporan keuangan, yaitu laporan keuangan yang mencerminkan yang pertama, kegiatan komersial, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan harus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Yang kedua yaitu kegiatan sosial, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, kegiatan khusus entitas syariah. Nah, berikutnya yaitu pengukuran unsur laporan keuangan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya historis, yang kedua biaya kini, dan yang terakhir yaitu nilai realisasi atau penyelesaian. Adapun laporan keuangan Bank Syariah PSAK 101, laporan neraca laba rugi harus kas, perubahan ekuitas, perubahan dana, investasi terkait, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penggunaan dana zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan.
Adapun konsep dasar menurut AAOIVI, pemakaian dan kebutuhan informasi. Pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana tabungan, pemilik yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, dan pihak yang mengatur. Bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan berbentuk perubahan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, perubahan investasi yang dibatasi, dan ekuivalennya, sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan, sumber dan penggunaan dana qard hasan. Adapun syarat kualitatif laporan keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, relevan, yang kedua dapat diandalkan, yang ketiga dapat dibandingkan, yang keempat konsisten, yang terakhir itu dapat dimengerti. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kontribusi kalian untuk menonton video-video saya yang sebelumnya dan yang sekarang. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan saat saya memaparkan materi. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.